Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ketua Sidang dan dosen penguji, serta dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan mengikuti sidang pada hari ini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Karmilawati, NIM saya 122-10052. Saya adalah mahasiswa Prodi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ika-Dharma. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Digital dan Kepercayaan Merek terhadap Kepuasan Mahasiswa Sekolah Ika-Dharma Indonesia. Presentasi ini akan saya sampaikan secara singkat, padat, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya, izinkan saya untuk memulai presentasi. Selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah. Dari berbagai permasalahan, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif atau menyeluruh mengenai strategi peningkatan kepuasan mahasiswa melalui penguatan layanan digital dan kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Dengan meningkatkan persaingan antar perguruan tinggi, peningkatan kualitas layanan digital, serta upaya membangun kepercayaan terhadap institusi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan eksistensi kampus di tengah perubahan lanskap pendidikan yang semakin kompetitif. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah ada pengaruh kualitas layanan digital terhadap kepuasan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ika-Dharma Indonesia? Yang kedua, apakah ada pengaruh kepercayaan merek terhadap kepuasan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ika-Dharma Indonesia? Dan yang ketiga, apakah ada kualitas layanan digital dan kepercayaan merek secara bersama-sama terhadap kepuasan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ika-Dharma Indonesia? Selanjutnya kita akan membahas berdasarkan hipotesis landasan teori hasil penelitian sebelumnya dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis pertama, patut diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas layanan digital terhadap kepuasan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ika-Dharma Indonesia. Hipotesis ini didasarkan pada anggapan bahwa kualitas layanan digital yang baik seperti kemudahan akses, kecepatan layanan, keamanan, dan sistem serta responsivitas mampu memenuhi ekspektasi mahasiswa sehingga meningkatkan tingkat kepuasan mereka terhadap institusi. Hipotesis 2, patut diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan merek terhadap kepuasan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ika-Dharma Indonesia. Hipotesis ini merujuk pada pendapat bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap institusi pendidikan, baik dari segi reputasi, kredibilitas, dan komitmen layanan cenderung lebih puas terhadap layanan yang diberikan. Hipotesis 3, patut diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara kualitas layanan digital dan kepercayaan merek terhadap kepuasan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ika-Dharma Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas uji validitas. Berdasarkan pedoman validitas yang umum digunakan, R-hitung lebih besar dari R-tabel 0,113 item dinyatakan valid karena sequence Taylor lebih kecil daripada 0,05. Korelasi signifikan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel menunjukkan bahwa seluruh nilai E-hitung dari masing-masing item pada variabel X1 lebih besar dari nilai R-tabel 0,013. Kenapa? Karena saya menggunakan rumus Lovin dengan margin error 5%
dengan responden 288, maka saya mendapatkan R tabel sebesar 0,113 dan ada item 15 pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas terhadap instrumen penelitian pada variabel kualitas layanan digital X1, seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,113. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item tersebut valid secara statistik. Umum digunakan R hitung lebih besar daripada R tabel. R tabel 0,113 item ini dinyatakan valid karena sequentiality lebih kecil daripada 0,05. Dan kita akan membahas kepada variabel Y. Berdasarkan pedoman variabel yang umum kita gunakan itu sama dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu R hitung lebih besar daripada R tabel. Dengan 0,113, item dinyatakan valid karena sequentiality lebih kecil daripada 0,05. Baik, selanjutnya kita akan membahas berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach alpha pada variabel X1 sebesar 0,889 dengan jumlah item sebanyak 15 pertanyaan pada variabel X1, yang berarti instrumen dalam kategori sangat reliable karena lebih dari 0,08. Mari kita beralih kepada X2 berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha terhadap 15 pernyataan dengan 288 responden. Diperoleh nilai alfa sebesar 0,800. Nilai ini berada dalam kategori tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item instrumen pada variabel ini memiliki konsistensi internal yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini. Kita beralih kepada variabel Y. Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap variabel untuk kepuasan mahasiswa yang terdiri dari 15 pernyataan, diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,906. Nilai ini berdasarkan pada kategori sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel kepuasan mahasiswa dalam penelitian ini memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan layak digunakan dalam penelitian. Kita berlanjut pada linearitas. Hasil uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen atau X2 dan variabel dependen atau yang disebut dengan total Y bersifat linier. Dalam pengujian ini digunakan metode ANOVA untuk menilai keberadaan hubungan linier yang signifikan serta mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan dari linearitas nilai sig pada baris linearity. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka terdapat penyimpangan dari linearitas antara variabel X1 dan Y. Jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka tidak terdapat pengaruh hubungan linier yang signifikan. Normalitas. Hasil uji one sample Kolmogorov Smirnov digunakan untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji ini termasuk dalam uji normalitas yang merupakan salah satu syarat penting dalam analisis statistik. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov, tes dapat diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,5
nilainya lebih kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, multikolonialitas. Hasil multikolonialitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi tinggi antar variabel independen dalam model. Regresi multikolonialitas yang tinggi dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam estimasi koefisien regresi dan kesulitan dalam menginterpretasikan pengaruh masing-masing variabel. PIV semakin tinggi nilai PIV, maka besar kemungkinan variabel tersebut memiliki korelasi tinggi dengan variabel independen lainnya. Berikut selanjutnya variabel heterokedastisitas, bertujuan untuk mengetahui apakah residual menyebar secara konstan, homoskedastik atau tidak heteroskedastik dalam linier yang baik. Salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah tidak adanya gejala heterokedastisitas. Salah satu metode menguji heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glaser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen dan mengamati nilai sig. Adapun dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,5, maka tidak terdapat heterokedastisitas. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka terdapat indikasi heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji Glaser, maka karena variabel X1 dan X2 memiliki nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi klasik tidak terpenuhi. Regresi uji T. Hasil uji parsial dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui uji T digunakan kriteria sebagai berikut. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,005, variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh. Dan berdasarkan hasil uji T diperoleh bahwa variabel X1 memiliki T hitung sebesar 5,168 dengan sig 0,00 dan X2 memiliki T hitung sebesar 7,68, sedangkan sig 00 keduanya lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh secara parsial dan signifikan. Uji F. Hasil uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel. Dengan kata-kata lain, uji ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan model secara keseluruhan. Adapun pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut. F nilai hitung. Jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi sig secara simultan. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka model tidak signifikan. Berdasarkan hasil uji F, pada variabel ANOVA diperoleh nilai F sebesar 107,087, sedangkan sig 000 karena nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Koefisien determinasi square digunakan untuk mengetahui apakah hasil proporsi variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen X1 dan X2. Dalam model regresi berdasarkan output tabel model summary diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,429. Hal ini menunjukkan bahwa 42,9% variasi variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen X1 dan X2 secara bersamaan. Sementara sisanya yaitu 57,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai R adjusted R square sebesar 0,425 menunjukkan penyesuaian terhadap jumlah variabel bebas dalam model, dan nilai ini masih menunjukkan kekuatan model yang cukup baik. Selain itu, nilai standar error of the estimate sebesar 3,990 menunjukkan besar galat standar dari prediksi model terhadap
nilai aktual yang semakin kecil nilai, maka semakin baik model dalam melakukan prediksi. Pembahasan pengaruh kualitas layanan digital terhadap kepuasan mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa variabel kualitas layanan digital X1 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa Y. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas layanan digital yang diberikan oleh institusi, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan mahasiswa. Komponen layanan digital yang mencakup kemudahan akses, kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, dan keamanan sistem sangat mempengaruhi pengalaman mahasiswa dalam berinteraksi dengan platform digital kampus. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas layanan digital yang optimal akan menciptakan pengalaman penggunaan yang lebih baik, sehingga meningkatkan kepuasan. Pengaruh kepercayaan merek terhadap kepuasan mahasiswa. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel kepercayaan merek X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa pada variabel Y. Kepercayaan terhadap merek kampus merupakan cerminan dari keyakinan mahasiswa terhadap kredibilitas, integritas, dan konsistensi pelayanan dan dari institusi tersebut. Kepercayaan merek yang tinggi akan menciptakan rasa aman dan loyalitas mahasiswa terhadap institusi yang pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap kualitas layanan dan tingkat kepuasan secara keseluruhan. Dengan demikian, institusi pendidikan tinggi perlu menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi merek agar terus mendapatkan kepercayaan dari mahasiswa. Selanjutnya, pengaruh kualitas layanan digital dan kepercayaan merek secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa. Analisis secara simultan menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu kualitas layanan digital dan kepercayaan merek, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini berarti bahwa kualitas layanan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya kepercayaan mahasiswa terhadap institusi. Begitupun sebaliknya, kepercayaan yang tinggi juga perlu didukung oleh sistem layanan digital yang memadai. Kombinasi antara layanan digital yang efisien dari kepercayaan merek yang kuat merupakan faktor kunci dalam menciptakan kepuasan yang optimal, dan temuan ini memperkuat pemahaman bahwa kepuasan mahasiswa bukan hanya dibentuk oleh satu faktor saja, melainkan oleh sinergi dari berbagai aspek yang paling mendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh kualitas layanan digital dan kepercayaan merek terhadap kepuasan mahasiswa di Setia Dharma Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis data pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait pengaruh kualitas layanan digital dan kepercayaan merek terhadap kepuasan mahasiswa Indonesia Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma. Pertama, kualitas layanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik layanan digital yang disediakan kampus seperti kemudahan akses, informasi, kecepatan sistem, keandalan platform, dan antarmuka pengguna, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan mahasiswa. Yang artinya, mahasiswa merasakan manfaat langsung dari digitalisasi layanan yang mendukung kelancaran proses akademik maupun administratif.
Dan yang kedua, kepercayaan merek juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Ini berarti bahwa citra institusi, reputasi kampus, serta keyakinan mahasiswa terhadap komitmen kampus dalam memberikan pelayanan yang konsisten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa puas di kalangan mahasiswa. Kepercayaan terhadap institusi akan memperkuat loyalitas dan persepsi positif mahasiswa terhadap layanan yang diterima. Dan ketiga, secara simultan, kualitas layanan digital dan kepercayaan merek secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Dan temuan ini membuktikan bahwa kepuasan tidak hanya dibentuk oleh sistem teknologi yang canggih, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi mahasiswa terhadap kredibilitas dan keandalan institusi. Keduanya saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya membangun pengalaman mahasiswa yang memuaskan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks pendidikan tinggi, institusi perlu Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks pendidikan tinggi, institusi perlu memperhatikan aspek digitalisasi layanan dan membangun kepercayaan merek secara bersamaan untuk meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa secara optimal. Terima kasih, sekian presentasi skripsi saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata dan salah dalam penyebutan, baik disengaja maupun tidak disengaja.